sama pendeta, kritis kalian sekali-sekali sama pendeta. Ketika pendeta kalian menyampaikan kayak gitu, tanya lagi. Jangan bodoh. Penipuan terjadi, kriminalisasi itu terjadi karena apa? Pertama, ada korban. Kedua, ada pelaku. Pelaku memberikan iming-iming dengan janji-janji yang seperti di sorga. Contoh, sama kayak kalian. Apa iming-imingnya? Penebusan dosa ditebus. Yang kedua, sorga. Ketiga, apa penyebabnya? Terlalu percaya. Nah itu sama, kalian kan diiming-imingi sorga, diiming-imingi penebusan dosa. Jadi begini Nah, aja, Ben. Halo, nggak usah kita pakai Al-Quran ya, nggak usah kita pakai Bibel, kita pakai sejarah aja. Kau punya dari sejarah? mana? Enggak, kayak mana pula sekarang panduan kita bertuhan dari sejarah? Kau ngarang aja kau. Harus lengkap sejarahnya. Loh, cuman mana bisa? Dari kitab lah, bos. Iya, ngarang tapi aja kau dari sejarah. Harus dari sejarah. Oke, sekarang mana kutolak itu. Nggak aja kau dari sejarah pula. Kita nggak pakai Alkitab. Ya, apakah iyalah. Atau tidak? Kamu Iyalah, pakai Alkitab lah. Apakah kamu pakai sejarah? Betulkah Isa itu diangkat? Nggak usah pakai Al-Quran, saya nggak pakai Alkitab. Loh, dari mana? Gila kau bahasa dari sejarah, ngarang aja kau. Sejarah itu tulisan siapa? Manusia kan? Apakah Yesus itu disalib atau tidak? Apakah tunggu, yang namanya sejarah itu berdasarkan dari tulisan orang lain? Ya, betul, di luar non-Kristen. Oke. Apakah bisa dipercaya itu? Bisa. Karena hidup pada abad enggak saja kau. Dari firman Tuhan lah. Tuhan tidak mungkin bohong, dari kitab lah, bos. Ngarang aja. Enggak, kalau kita pakai Alkitab, Anda akan terus menyangkal. Sekarang kita nggak usah Alkitab. Nggak usah pakai Al-Quran. Menyangkal, berarti situ yang menyangkal Alkitab sendiri. Oke, nggak usah pakai Alkitab, nggak usah pakai Al-Quran. Kita buktikan apakah Yesus itu mati. Karena situ nggak yakin dengan Alkitab sendiri. Bukan yakin, karena kalian nggak percaya kalau saya bicara Alkitab. Oke, nggak apa-apa. Baik. Kalau kau tidak berdasarkan Alkitab atau sejarah, baik, kita berdasarkan bukti yang nyata. Mana bukti Yesus pernah datang dan pernah disalib? Tunjukkan buktinya. Bukti di dalam Alkitab atau di luar Alkitab? Di luar, nggak usah di luar Alkitab, gue bilang. Di luar Alkitab nggak apa-apa. Mana dia buktinya? Silakan. Oke. Yang pertama ya, Flavius Josephus ya, dia bukan orang Kristen ya, dia orang Yahudi, hidup sejaman dengan Yesus, menulis buku. Bukti, bukan penulisan, bukti nyata, historical, bukti nyata. Di bukunya itu dia menulis bahwa Yesus benar-benar disalib. Bukti historical itu tulisan lagi kau mengatakan, ini buktinya, tapi kita nggak berdasarkan tulisan. Jangan kau masuk ke ranah Alkitabiah. Dan kalau kita sejarah, bukan kau masuk ke ranah Alkitabiah. Ya, ini sejarah. Sekarang tunjukkan, ada nggak sejarah di dalam Alkitab kepercayaan kamu kalau Isa itu betul-betul diangkat, ya, nggak disalib. Anda bisa tunjukkan. Baik ya. Oke, baik. Sekarang begini, aku bisa nggak aku nih apa ya? Coba aku tunjukkan sama kau ya, bekas telapak kaki Nabi Isa ketika diangkat ke langit di Bukit Zaitun Al-Quds Palestina. Oke, sebentar kau. Tunjukkan ada buktinya. Bukan penulis, langsung videonya langsung kau tonton. Itu aku mau seperti itu, paham kau? Aku mau seperti itu. Jadi arkeolog menemukan bahwa itu bukti tidak dibunuh, tidak disalib. Di mana di sini? Di mana ada bekas telapak kalau itu kakinya nih? Bagaimana cara Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit? Bagaimana cara kalau itu betul walakin subhanahu. Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tapi diangkat ke atas. Sebentar ya. Ini tidak hanya orang Islam, tapi orang Nasrani pun datang kemari. Kita yakin Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali di akhir zaman. Itu bekas dia diangkat. Tapi turunnya bukan di sini. Orang Nasrani meyakini turunnya di sini, di Bukit Zaitun. Tetapi Muslimin yakin Kita ulang. Bisa diangkat ke langit, tidak dibunuh, tidak disalib. Di mana di sini? Bagaimana cara bisa diam dulu kau. Disinilah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subhanahu.
Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tapi diangkat ke atas. Nah, ini tidak hanya orang Islam, tapi orang Nasrani pun datang kemari. Kita yakin Nabi Isa AS akan turun kembali di akhir zaman. Tapi turunnya bukan di sini. Orang Nasrani meyakini turunnya di sini, di Bukit Zaitun. Tetapi Muslimin yakin Nabi Isa akan turun di Manaratul Baydha, di Menara Putih. Di mana itu? Di Damaskus, Suriah, di Masjid Al-Umawi. Ya, jelas kan? Ini ya, Oke. tempat Oke, yang diyakini Siapa Nabi yang Isa bisa alaihissalam. membuktikan? Bagaimana cara membuktikan kalau itu betul-betul telapak kaki si Isa itu? Udah, sekarang mana jejak Yesus disalib? Udah, mana dia buktinya? Silakan tunjukkan videonya. Aku mau Tunjukkan videonya, giliran. Tadi kan nggak mau sejarahkan, udah itu udah bukti. Mana bekas-bekas? Udah dibilang tadi, orang Nasrani pun juga ke situ. Kau pula lagi membantah, menyangkal. Sekarang mana buktinya Yesus? Salib, mana? itu bukan bukti. Mana buktinya? Buktinya aku minta mana? Bukan penulisan, bukti historikalnya, sejarah, arkeolognya mana? Jadi sekarang Anang gak bisa menunjukkan ya. Kalau Aduh, kok pede kali kau. Aduh, kok kepedean kali kau, bos. Gak usah kau ngebar-ngebar di sini mau mengatakan. Ya mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Kau tunjuk, aku udah menunjukkan bukti. Aku sudah menunjukkan bukti video. Penulis non Yang like, dengar ya, yang kau buka di TikTok, yang like itu udah ratusan ribu. Udah banyak orang menyaksikan itu video. Kalian itu heran saya. Kalau ditunjukkan di dalam Alkitab kalian nggak percaya. Tadi kau minta di Alkitab, cemananya? Kau tadi tidak minta di Alkitab. Apanya kau nih? Di luar non Kristen yang menulis bahwa Yesus disalib kalian juga nggak percaya. Jadi Kau apa? kalau berdasarkan penulisan mana lebih apa? Kitab apa penulisan orang lain? Kau pun lucu kau nih. Aja mana lebih akurat? Karena kamu itu walaupun sudah jelas-jelas tertulis di Alkitab Yesus mati disalib, kamu terus menyangkal. Itu persoalannya. Sekarang masalahnya. Oke, baik. Sekarang baik. Oke, kuikutin ya. Yesus disalib ya. Oke. Pada waktu Yesus disalib di Yohanes 19:38, saat itu Yusuf dari Arimatea mendatangin Pilatus meminta izin untuk menurunkan jasad Yesus dengan cara sembunyi-sembunyi, ya. Yohanes 19:39. Kemudian dibantu oleh Nikodemus. Siapa Nikodemus? Dia juga termasuk murid Yesus dengan membawa minyak mur dan gaharu sebanyak 50 kati. Atau kalau kita di Indonesia 3 kilo sebanyak itu. Pertanyaannya, apakah minyak mur dan gaharu itu fungsinya untuk menguburkan? Apakah tradisi orang Yahudi untuk menguburkan jasad manusia menggunakan minyak mur dan gaharu? Tidak dengan itu. Kalau memang mau dikuburkan. Tetapi fungsi minyak mur adalah untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia. Karena Yesus mengalami luka-luka di tubuhnya. Kedua, fungsi minyak gaharu apa? Sebagai minyak aromaterapi untuk memberikan semangat bagi orang yang mengalami depresi ataupun trauma. Apakah Yesus mengalami depresi trauma? Ya, benar. Apa lagi? Blender, aku kasih tahu kamu Dan ya. di situ dinyatakan Yesus masih hidup dan dia disimpan di dalam goa.